Sebelum saudara duduk, saya mau tetap berdiri, kita akan baca Yohanes 6 ayat 5 sampai 10. Ini adalah ayat yang nanti bakal banyak saya pakai untuk khotbah hari ini. Jadi kita akan baca dulu ayat dari Yohanes 6 ayat 5 sampai 10. Ya, semua udah dapat? Oh, ada di depan ya. Ya, kalau di Aero Kids kita pakai Alkitab buku semua. Dan sekarang udah makin cepat mereka bukanya. Jadi jangan sampai orang tuanya di sini semua kalah sama anak-anak di bawah ya. Malah nanti malah orang tuanya yang diajarin firman sama anak-anak di bawah. Oke. Yohanes 6 ayat 5 sampai 10. Kita baca bersama-sama. 1 2 3. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Ayat 10, kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Ya, silakan duduk saudara. Pada hari ini, tema khotbah saya adalah The Giver's Honor. The Giver's Honor, atau kehormatan yang dimiliki dari sang pemberi. Sang pemberi yaitu Tuhan kita. Karena terutama saat ini kita lagi dalam season memberi dengan persiapan yang ada untuk gereja yang ada di Intercon dan juga kemarin itu untuk yang lantai 4, saya melihat banyak daripada kita yang berpartisipasi, banyak dari kita yang menabur. Dan jadi ini, saya melihat ini sebagai suatu season memberi. Tapi jangan sampai kita lupa, saya hanya diingatkan ketika saya merenungkan ini, jangan sampai kita juga lupa bahwa ketika kita memberi itu adalah sebetulnya sebagai respon dari apa yang telah diberikan oleh sang pemberi. Apa yang kita miliki, apa yang boleh kita berikan kepada gereja, itu sebetulnya adalah respon. Kalau kita boleh punya bisnis, kalau kita boleh punya karir, apa yang kita hasilkan semua itu semua memang datang dari mana sih? Kalau kita dikasih kekuatan untuk bangun setiap hari, masih bisa dikasih kepintaran untuk membangun bisnismu, untuk bekerja, punya keahlian tersebut, bahwa kita setiap hari masih dikasih kekuatan, itu memang karena siapa? Karena Tuhan. Jadi kalau kita bisa membangun bisnis kita sampai saat ini, kita bisa punya karir atau bisa punya pekerjaan sampai saat ini, itu karena siapa sebenarnya semua? Karena Tuhan. Jadi apa yang kita berikan sebetulnya ke gereja itu adalah apa? Respon dari apa yang sudah Tuhan berikan. Jadi bahwa kita, sebetulnya posisi kita harus mengerti bahwa Dia adalah sebetulnya yang memberikan segalanya. Dia adalah sang pemberi, dan ini adalah sesuatu yang menurut saya kita penting untuk bisa melihat bahwa Dialah pemberi itu, Dialah yang memberikan, Dialah yang penyedia itu. Karena itu akan menentukan respon kita, baik itu nanti di dalam kita melayani, baik itu di dalam kita memberi sikap hatinya, baik itu di dalam ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Tuhan, atau ketika kita berdoa kepada Dia, apapun itu, penting untuk kita bisa melihat Dia sebagai seorang pemberi. Dan ada 3 hal esensial yang penting untuk kita mengerti supaya kita bisa tahu nih, 3 hal esensial yang dapat membuat sang pemberi itu atau Tuhan kita itu merasa dihormati ketika Dia memberi sebagai seorang pemberi. 3 hal penting yang membuat Dia merasa dihormati sebagai seorang pemberi. Kehormatan yang harusnya Dia miliki. Oke? Yang pertama yaitu adalah sebagai kita yang menerima daripada Tuhan, sebagai Tuhan yang memberikan, kita harus punya yang namanya iman. Tuhan akan merasa sangat dihargai ketika Dia melihat iman daripada kita. Saya selalu diingatkan bahwa di Lukas 18 dikatakan bahwa ia akan tetapi jika manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dia nggak bilang apakah nanti waktu si anak manusia itu datang, dia nggak bilang, apakah aku mendapati kamu bisa bernubuat? Bukan berarti nubuat nggak penting ya. Dia nggak bilang, apakah nanti waktu anak manusia itu datang, kamu berbahasa roh?
Bukan berarti bahasa roh gak penting. Dia gak bilang, waktu anak manusia datang, seberapa sukses bisnismu? Seberapa bagus karirmu? Tapi yang dia minta apa? Dia dapatin iman atau enggak? Sebegitu pentingnya iman, makanya dikatakan seperti itu. Di dalam Matius 8, perwira Roma, ada yang tahu ceritanya semua? Bahwa untuk yang nggak tahu, kira-kira ada waktu itu di zaman Yesus itu, ada perwira Roma, ada seorang yang sakit di tempat dia, kemudian dia datang kepada Yesus, dia minta tolong untuk Yesus sembuhkan. Yesus bilang, oke, ayo kita datang ke tempatmu. Kemudian perwira Roma itu bilang apa? Nggak usah datang. Cukup kamu berkata-kata saja, aku percaya itu akan disembuhkan. Dan kemudian apa yang Yesus bilang? Besar sekali imannya ini. Gak pernah aku ketemu iman sebesar ini. Itu adalah sesuatu yang sampai dipuji sama Yesus. Kalau kita perhatikan setiap kali Yesus menyembuhkan orang juga, yang selalu dia puji itu apa? Terjadilah sesuai dengan imanmu. Imanmu begitu besar. Dia gak pernah puji-puji yang lain. Kebanyakan yang selalu dia puji adalah imannya. Jadi kelihatan bahwa Yesus bukan cuman, oh ya udah deh, sembuh. Yesus bisa aja lo datang loh. Tapi dia purposefully, dia dengan sengaja dia puji imannya. Iman ini begitu besar, aku gak pernah ketemu di ini di mana-mana. Yesus berarti sangat disenangkan ketika kita punya iman. Sebagai seorang pemberi, dia sangat dihargai ketika kita punya iman. Di dalam Ibrani 11, dibilang di Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Atau boleh kita ganti, tanpa iman tidak mungkin kita menghormati dia. Karena gak mungkin kita berkenan. Ayat ini gak bilang tetapi tanpa iman sulit orang berkenan kepada Tuhan. Gak bilang sulit. Dibilang tidak mungkin, impossible. Gak mungkin saudara berkenan sama Tuhan tanpa iman. Itulah sebabnya juga di Ibrani 11 ayat 4, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Alasan yang jelas daripada firman, kenapa persembahan Habel yang diterima bukannya Kain? Karena iman, berarti Kain tidak memberi dengan iman. Makanya tadi saya bilang kenapa penting di dalam season untuk memberi, kita mengerti ini. Karena jangan sampai kita ternyata udah memberi sama Tuhan, tapi pemberian kita tidak dianggap oleh Tuhan. Kain memberi loh kepada Tuhan, tapi persembahan Kain tidak diindahkan sama Tuhan. Kenapa? Karena gak ada iman. Jadi jangan sampai kita udah capek-capek, kita sudah merasa kita memberi untuk gereja. Tapi ternyata apakah Tuhan merasa dihormati dengan persembahanmu? Ya, saya mau memastikan kita mengerti ini terutama di dalam season memberi. Bahwa ketika kita memberi, ketika kita melayani, pastikan kita lakukan itu karena iman. Ketika kita punya iman, disitulah Tuhan dihormati. Sebagai seorang pemberi, dia sangat merasa dihormati ketika kita punya iman. Makanya dia tolak itu persembahan Kain. Ada 3 aspek tentang iman yang saya mau kita mengerti. Supaya lebih gampang untuk kita ngerti maksudnya iman itu gimana sih. Yang pertama bicara soal confidence. Atau keyakinan, atau rasa aman kita terletak ada di mana. Saya sudah sering sekali ngomong soal ini, setiap kali saya khotbah, kayaknya selalu saya pasti akan bahas Filipi 3. Karena ini adalah firman yang sangat hidup di dalam diri saya, ini yang menjadi betul-betul saya hidupi, dan ini benar-benar menjadi suatu firman yang ada di saat momen-momen penting di dalam kehidupan saya, terutama waktu saya akhirnya memutuskan untuk pulang dari Amerika, saya nggak mau kerja di sana, saya langsung pulang saja. Di situ di Filipi 3 dikatakan, Paulus berkata, jangan kamu menaruh percaya, do not put your confidence in the flesh. Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia bilang hal-hal lahiriah. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris bilang flesh atau kedagingan. Jangan menaruh percaya pada kedaginganmu. Kedagingan bukan cuma sekedar dosa, saudara. Tapi jelas-jelas Paulus bilang, kalau aku mau bermegah,
Kalau aku mau put my confidence, saya mau menaruh rasa aman dan percaya saya sama hal-hal kedagingan, aku bisa lebih lagi. Kemudian dia kasih list ya toh. Aku disunat di hari ke-8, orang Ibrani asli, saya orang Farisi, tidak bercacat di dalam melakukan hukum Taurat. Itu berarti apa sih? Gak bercacat di dalam melakukan hukum Taurat itu butuh apa? Dedikasi yang besar, kerja keras, disiplin. Bukan berarti disiplin gak penting. Tapi dibilang aku gak taruh rasa percayaku di situ. Aku anggap itu semua sampah. Orang Farisi dia punya status sudah tinggi. Dipandang, populer. Dianggap oleh semua orang. Jadi daging itu atau hal lahirnya itu bicara soal apa? Bicara soal status, soal pencapaian, soal kebanggaan dia, soal kerja keras dan disiplin, dedikasinya dia. Dia bilang aku anggap semua itu sampah. Untuk apa? Dia tukar dengan pengenalan akan Kristus. Jadi di mana confidence kita? Itu yang menegur saya ketika saya akhirnya pulang. Karena saya merasa, waktu itu kan saya selalu beralasan, kan nanti kan saya mau full time. Kalau saya kerja dulu di Amerika, saya bisa kerja berapa tahun, saya bisa nabung banyak. Udah capek-capek sekolah di Amerika, gaji di Indo berapa sih? Saya kerja di restoran aja gaji bisa 2-3 kali lipat daripada saya kerja di sini. Saya bilang ke Tuhan, nanti kan saya mau full time. Kalau saya bisa punya tabungan yang banyak, nanti waktu pulang, saya mungkin bisa usaha atau apa. Saya mungkin bisa investasi dengan apa yang sudah saya tabung. Kemudian nanti saya nggak usah nyusahin gereja waktu full time. Kayaknya kesannya, alasannya rohani sekali ya. Tapi habis itu kemudian saya merasa ditegur oleh Tuhan. Jadi rasa aman kamu tuh di mana sih? Di tabungan kamu. Rasa aman kamu di mana? Di negara. Karena di Amerika bisa memprovide kamu dengan gaji yang lebih besar. Jadi kamu merasa aman kalau kamu tinggal di negara yang bisa kasih kamu gaji lebih gede. Jadi kamu merasa aman nanti melayani Tuhan kalau kamu udah punya semuanya. Disitulah saya diingatkan di Filipi 3 ini. Jangan taruh rasa percayamu sama hal-hal seperti itu. Pada kedaginganmu. Baik itu tabungan, baik itu dedikasimu. Kamu merasa kita udah usaha nih. Bisnis saya sudah bangun dari nol dengan hasil kerja keras saya. Jangan taruh rasa percayamu sama hal-hal seperti itu. Makanya sampai Yesus sendiri dia bilang saingannya dia itu siapa sih? Mammon. Kamu gak bisa menyembah dua tuan. Antara Yesus atau Mammon. Rasa aman kita ada di mana? Apakah rasa aman kita ada di pekerjaan kita? Selama kita punya pekerjaan, kita merasa aman. Selama bisnis kita berjalan dengan lancar, kita merasa aman. Selama aku ranking 1 terus, selama aku bisa masuk ke kuliah di tempat yang aku inginkan, aku merasa aman. Pede. Kalau nggak bisa, harga dirinya kayaknya turun. Itu yang pertama, confidence. Rasa aman, keyakinan kita ada di mana. Kemudian yang kedua, iman juga bicara soal ekspektasi atau harapan kita. Di dalam Yakobus 1 dikatakan, ini Yakobus lagi bilang kepada orang yang kurang hikmat, hendaklah dia meminta hikmat. Terus habis itu dia bilang gini, kalau dia meminta sesuatu, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang itu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kemudian ayat 7 dikatakan orang yang demikian janganlah mengira. Kalau di dalam bahasa Inggris, do not expect. Jangan mengira, jangan harap kalau dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dengan artinya kalau kita balik, berarti kalau kita punya iman, kita harus berharap, kita harus expect bahwa kita akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ketika itulah iman kita, ketika kita punya iman, kita ada expect sesuatu dapat dari Tuhan, bukan dari manusia. Ada suatu harapan, ada suatu ekspektasi yang kita punya ketika kita punya iman. Saya masih ingat waktu itu videonya udah gak ada sih. Waktu saya lupa tahun lalu, apa 2 tahun lalu waktu itu saya khotbah, saya kasih ilustrasi tentang si El waktu kecil. Jadi waktu pas zaman lagi masih COVID tuh. Ada waktu itu videonya, cuman kayaknya sekarang videonya udah gak ada karena komputer kita udah diganti. Jadi waktu itu si El masih kecil, kalau yang gak tahu El itu keponakan saya,
anaknya dari Ibu Sarah dan Bapak Yehuda. Ya, itu keponakan saya, dia waktu itu masih kecil. Saya masih ingat, dia setiap kali dulu waktu COVID kan sering main ke rumah ya. Ke rumah oma opanya, jadi ketemu saya juga. Dan kemudian waktu awal-awal dia ketemu saya masih takut, jadi saya suka sogoknya dengan es krim. Dan dia suka es krim. Sama omanya dulu pas lagi COVID rajin bikin roti. Sekarang udah enggak. Ya, dulu rajin bikin roti. Terus habis itu si El doyan. Jadi sering kalau tiap kali datang ke rumah tuh melimpah, ada roti, ada es krim, ada apa yang dia mau. Sampai sewaktu-waktu itu lagi lucu-lucunya dia, bapaknya itu si Koyehu, waktu itu dia lagi pura-pura telepon. Dia pura-pura lagi sama El, dia pura-pura lagi telepon omanya, dia bilang, Oma punya roti gitu kan. Terus si El cuma denger doang, dia semangat banget. Dia sampai bener-bener waktu itu mukanya sampai ketawa, sampai senyum, sampai nelen ludah saudara. Ada itu waktu itu di videonya, waktu saya pernah tampilin. Kemudian habis itu si Koyehu juga bilang, engku, saya dipanggilnya engku, pamannya dipanggilnya engku gitu. Engku punya es krim? Waduh si El langsung mukanya berbinar-binar, kelihatan banget dia sampai goyang-goyang. Dan kemudian saya cuma diingatin doang saat itu, ketika saya lagi sering ngeliat itu, kadang-kadang saya suka lihat itu saking lucunya gitu. Kemudian saya cuma diingetin doang saat saya melihat itu. Kamu bayangin gak, kamu itu bukan bapaknya. Kamu itu cuman pamannya doang. Tapi apa yang saya lakukan waktu saya ngelihat si El reaksinya kayak gitu. Saya ingat waktu itu saya pastikan di rumah saya selalu ada es krim. Saya masih ingat setiap hari Senin dulu Häagen-Dazs ada diskon 50%. Saya sampai bela-belain waktu itu setiap Senin saya ke Puri Mall, saya beli. Buat apa? Buat stok, buat si El. Ya walaupun saya makan juga sih. Ya tapi saya mau make sure di rumah saya berlimpah es krim supaya bocah itu ketika datang ada es krim. Dan kemudian di situ saya cuma diingatkan oleh Roh Kudus, kalau kamu aja yang bukan bapaknya, cuma pamannya aja, kamu begitu semangat gara-gara ngelihat si El seperti itu, kamu pastikan sebelum dia datang es krim udah ada di rumah. Terlebih lagi Bapamu di sorga. Kamu bisa bayangin kalau ketika kita terima janji Tuhan, kemudian kita dengan iman, dengan ekspektasi kita sampai kayak El tadi, sampai ngiler, sampai nelen ludah sendiri, ngelihat aja belum. Ketika kita terima janji Tuhan, bisa nggak kita sampai langsung ngiler begitu? Belum lihat di depan mata. Saya cuma diingatkan ketika kita bisa punya iman dan punya ekspektasi harapan seperti itu. Nggak mungkin Bapak kita nggak siapin semuanya. Sebelum kita datang ke hadirat Tuhan, Tuhan udah siapin. Sebelum kita berdoa, datang minta kepada Tuhan, Tuhan sudah pastikan di rumahnya ada tersedia buat kita semua. Jadi saya cuma diingetin dong, kalau engkunya aja nih yang bukan bapaknya aja, semangat banget gitu ngelihat si El kayak gitu, saya pastikan di rumah selalu ada stok. Ya apalagi Bapak kita di sorga. Ngelihat saudara begitu yakin, ngelihat saudara begitu dengan yakin, dengan harapan, dengan ekspresimu, saudara betul-betul berharap sama Tuhan, saya jamin Bapamu di sorga pasti sudah menyiapkan semuanya. Jauh dari sebelum bahkan kamu minta, sebelum kita datang ke hadirat Tuhan, sebelum kita nangis-nangis ke hadirat Tuhan, Tuhan udah siapin itu. Udah ada di kulkasnya dia. Jadi yang pertama bicara soal confidence, keyakinan kita, iman juga bicara soal harapan atau ekspektasi kita. Tapi jangan sampai lupa dengan aspek ketiga itu adalah fokus iman kita itu di mana? Saya mau beritahu kepada saudara bahwa fokus iman itu bukan terletak pada apa, tapi terletak pada siapa. Bukan terhadap benda, bukan terhadap kemampuan, bukan terhadap kerja keras, bukan terhadap pengalaman, tapi iman harus ditujukan kepada satu pribadi yaitu Yesus. Coba kita lihat lagi di Yohanes 6 yang tadi kita lihat bahwa dia pertama nanya ke siapa? Muridnya? Filipus. Di Lukas dikatakan bahwa mujizat ini terjadi di daerah dekat Betsaida. Dan saudara tahu Filipus asalnya dari mana? Betsaida. Dan makanya di situ dibilang hal itu dikatakannya untuk mencobai si Filipus karena Yesus aja udah tahu dia mau mesti ngapain. Jadi sengaja Yesus mencobainya siapa? Dengan sengaja dia tesnya orang lokal, Filipus. Lu kan orang lokal nih. Lu tahu dong beli roti di mana? Beli dong. Ditantang sama Yesus. Kasih dong makan.
Dan makanya sampai si Filipus bilang, roti seharga 200 dinar aja nggak bakal cukup buat mereka. Makanya dia bisa sampai spesifik 200 dinar juga sebenarnya karena apa sih? Karena dia juga tahu itu 200 dinar bisa dapat apa aja di daerah Betsaida. Dia orang lokal. Dia orang lokal. Dia harusnya, jadi sebenarnya Yesus lagi mau mengajarkan di sini, ayo, ini yang orang lokal, kamu yang punya pengalaman, kamu yang punya pengetahuan, kamu yang solve dia problemnya. Bisa nggak? Nggak bisa. Kemudian datanglah Andreas. Saudara tahu Andreas asal dari mana juga? Dari Betsaida. 2 orang lokal. Andreas bilang, nih sekarang nih ada anak nih. Tapi cuma punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Ya apa gunanya? What to expect? What do you expect dari 5 roti 2 ikan? Dari seorang anak kecil. Ya expect-nya apa? Ya ada sih 5 roti tapi apa cukup? Kemudian yang menarik adalah Yesus katakan, bawa semuanya ke sini. Itu yang sebenarnya sedang diajarkan kepada Yesus oleh kita. Kamu gak bisa taruh kepercayaanmu, kamu udah andalkan kemampuanmu, pengalaman kamu, pengetahuan kamu, semuanya kamu orang lokal, kamu gak bisa andalin itu. Kamu punya ada nih harapan nih satu nih, akhirnya nih anak ada yang bawa 5 roti. Tapi kamu gak bisa harapin apa-apa dari itu, dari sumber daya yang cuma 5 roti. Sekarang bawa semuanya ke aku. Fokus imannya tidak boleh terletak pada sumber daya, tidak boleh terletak pada pengetahuan kita, pengalaman kita. Tapi Tuhan bilang bawa itu semua ke hadirat Yesus. Bawa itu kepada Yesus. Jadi itulah iman, rasa amanmu, keyakinanmu, dan harapan atau ekspektasimu semua tertuju pada satu. Satu pribadi. Bukan barang, bukan benda, bukan keahlian, kemampuan, pencapaian, bukan. Tapi kepada satu pribadi yaitu Yesus. Dialah yang memberikan segalanya. Dialah yang menyediakan segalanya. Iman harus terletak pada siapa, bukan kepada apa. Kemudian ketika saya melihat itu, melihat 5 roti yang dibawa kepada Yesus itu cuma mengingatkan saya somehow, ini 5.000 orang ini kan orang Israel semua ya. Berarti mereka pasti semua tahu hukum Taurat. Mereka itu diomongin dari, itu udah sehafal-hafalnya kemungkinan besar mereka itu soal hukum Taurat. Jadi mereka tahu cerita-cerita di perjanjian lama dengan jelas. Harusnya murid-murid pasti ke-trigger sesuatu ketika ada 5 roti dibawa kepada Yesus. Mari kita buka di 1 Samuel 21. Ketika saya baca ini juga ini sesuatu yang menarik. 1 Samuel 21 ayat 3. Jadi ini ceritanya adalah ketika Daud saat itu lagi lari dari Saul. Karena Saul kejar-kejar dia. Dia lari dari Saul, kemudian dia akhirnya lelah, dia akhirnya ketemu Ahimelek di Bait Allah. Di tabernakel. Dia lari, terus dia bohong. Soalnya Ahimelek nanya, kamu kenapa di sini lari-lari kayak sendiri gitu. Dia bilang, oh saya lagi dikasih misi sama Saul. Katanya saya gak boleh kasih tahu siapa-siapa. Jadi katanya mission impossible. You know? Dia bohong, di hadirat Tuhan dia bohong loh. Terus habis itu yang menarik di ayat 3 dia katakan, maka dia karena udah kelaparan. Maka sekarang apa yang ada padamu? Ingat tadi waktu di kejadian Yohanes, Yesus nanyanya apa? Apa yang ada padamu sekarang? 5 roti, 2 ikan. Sini kita lihat, berikanlah kepadaku apa? 5 roti. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan. Di sini Daud bilang apa? Apa yang ada padamu, kasih dong aku 5 roti. Kemudian Ahimelek bilang, sorry di kita gak ada roti biasa. Adanya roti kudus yang ada di hadirat Tuhan. Atau di dalam bahasa Inggrisnya showbread. Saudara tahu showbread itu ada berapa di tabernakel? 12. Mujizat tadi dari 5 roti menjadi 12 bakul. Daud datang mencari 5 roti, yang tersedia 12 roti. Walaupun dia datang bohong, dan harusnya itu 12 roti itu kalau dia makan harusnya dia bisa mati, karena itu gak sesuai aturan. Tapi dia datang ke hadirat Tuhan. Dia mungkin datang boleh bohong. Dia datang dengan motif mungkin bohong karena memang udah lapar aja. Tapi dia datang ke hadirat Tuhan. Dia datang ke tempat yang benar. Ketika dia datang ke tempat yang benar, dia cari 5, yang tersedia 12.
Ketika kita datang kepada Yesus, ketika kita datang kepada Tuhan, kita cuma punya 5 atau kita mencari 5. Yang Tuhan sediakan berapa? 12 bakul. Di dalam hadirat Tuhan selalu ada stok yang melimpah. Ketika kita datang ke hadirat Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, mungkin kita pertama juga kayak Daud, takut-takut, punya motivasi yang salah, pertama kali datang ke gereja. Tapi selama kita betul-betul datang kepada Tuhan, di dalam hadirat Tuhan kita pasti mendapat kelimpahan. Kelimpahan hanya ada dimiliki oleh hadirat Tuhan. Jadi fokus iman kita itu bukan kepada apa, tapi kepada siapa. Datang ke hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhanlah kita dapat kelimpahan itu semua. Yang pertama adalah kita bicara soal iman. Bagaimana pemberi itu dihormati. Pemberi itu akan dihormati, sang pemberi kita itu dihormati ketika kita punya iman. Yang kedua, dia akan dihormati ketika kita menerima. Kesannya simpel ya, ada yang beri ya kita terima dong. Tapi saya dapati bahwa terutama khususnya orang Indonesia, sulit sekali untuk menerima. Karena kita orangnya sungkan. Saya ganti deh. Janganlah, gak enak. Saya karena itu pernah ada pengalaman juga, ngasih sesuatu gitu ya, ke teman saya, kemudian dia sampai bilang, ini kan ada ongkirnya, gue ganti ongkirnya deh. Ada lagi. Gue kasih ya terima aja gitu loh. Kemudian ada juga, bayangin kalau sekarang kita anak muda, ya kalau misalnya ada yang ulang tahun, kita suka patungan. Patungan, ngasih sesuatu atau ngasih ampau. Saya ingat waktu saya ulang tahun, waktu itu dikasih tumbler, ada yang patungan ngasih tumbler. Bisa bayangin gak? Waktu saya dikasih tumbler itu, kemudian saya bilang, berapa harganya? Gue ganti deh. Bilang apa? Kesel gak? Kesel. Maunya apa sih kalau kita udah kasih? Terima. Terima dipakai dengan baik. Sama, kadang Tuhan kita juga udah ngasih sesuatu sama kita, boya terima loh. Gak usah sok, gue bisa bayar, gue bisa ganti lagi. Makanya kenapa saya dapatin kemungkinan besar generasi muda sekarang kayaknya susah banget tuh terima namanya bahasa roh. Terima karunia Roh Kudus. Nanya mulu. Bukannya gak boleh nanya. Tapi kalau misalnya udah dijelasin, udah nanya, terus udah terima gitu loh. Percaya, kalau orang dulu kan dibilang, Anda salah satu bukti daripada terima Roh Kudus adalah menerima bahasa roh. Waduh, orang ditumpangin tangan bahasa roh. Sekarang kayak apa tuh? Apa sih itu? Nanya terus, gak percaya gitu loh. Gak bisa terima. Susah akhirnya nerimanya. Jadi hati-hati dengan sikap kita tuh transaksional juga. Ketika kita terima satu, kayaknya kita mesti bayar sesuatu. Kayak kita harus ngerti, kita harus dapat, kita harus bayar something. No, ketika kita terima dari Tuhan terutama, terima aja. Kalau tadi cerita El waktu masih kecil. Sekarang waktu El udah gedean, berapa kali dia kalau datang ke rumah omanya, rumah oma opanya, saya suka tawarin. Kadang dia juga kan suka kerupuk, suka biskuit atau apapun. Saya suka tawarin, nih aku punya es krim loh, mau nggak? Terus dia suka bilang gini, sekarang kalau udah gede, oh nggak usah, El di rumah juga sekarang udah punya. Pas dia ngomong gitu, kira-kira saya kasih nggak? Ya enggak lah. Dia gak mau, dia bilang, gue di rumah juga udah punya. Ya saya gak kasih lah. Saya gak kasih. Bukankah seringkali kita juga kadang suka gitu? Gue sekarang kan udah kerja, gue udah punya bisnis. Gak perlu lah buat kayak gini-ginian minta Tuhan. Alasannya gak usah nyibukin Tuhan lah. Ada lagi. Jangan sampai kita punya pemikiran seperti itu. Dan kadang-kadang si El suka bukan yang bilang, kadang-kadang dia mau, dia karena mungkin di rumahnya lagi gak ada. Terus habis itu dia bilang gini, tapi dia gengsi. Dia bilang, enggak mau. Ya udah, saya tawarin lagi, dia bilang gak mau. Ya udah dong, saya gak kasih kan. Tapi setelah dia gak lihat saya, biasanya dia ambil. Pas saya lihat dia akhirnya ambil, dia enjoy, dia makan. Emangnya habis itu saya ambil lagi? Enggak kan, saya kasih lagi. Walaupun awal-awal datang gengsi. Nggak mau terima, tapi begitu akhirnya dia ambil juga, apa yang saya lakukan? Saya kasih lagi, saya kasih dengan
kelimpahan. Jadi mungkin dia datang, mungkin saudara dan saya kita datang ke hadirat Tuhan, kadang-kadang kita gengsi. Kadang-kadang kita nggak mau terima, kadang bisalah sendiri. Tapi sebenarnya ketika kita terima aja gitu. Selama dia tuh terima, mau dia datang pertama gengsi, mau apapun itu, selama dia terima dan dia enjoy, apa yang saya lakukan? Saya kasih lebih. Sama Tuhan kita juga seperti itu saudara. Selama kita terima, kalau saudara saat ini sekarang mendengar ini dan saudara yakin saudara mau menerima, saya percaya pasti Tuhan akan sediakan. Jadi juga jangan suka makanya kita ketika kita memberi juga, jadi makanya saat kita memberi kepada gereja jangan sampai kita mikir ini dari gue. No, ketika kita memberi kita harus tahu ini tuh dari Tuhan. Jadi penting untuk kita bisa melihat dia sebagai pemberi. Jangan hanya karena kita sekarang udah punya bisnis, jangan hanya karena sekarang kita udah kerja, kemudian kita merasa, oh ya sekarang ini kan hasil kerja gue. Ini gue yang kasih. Gitu. Jadi penting untuk kita bisa melihat itu, bahwa kita menerima. Dan ada satu postur menerima yang Tuhan suka. Yaitu kalau kita baca di Yohanes 6 tadi, ketika roti itu diambil, dikasih kepada Yesus, apa yang Yesus suruh? Suruh mereka duduk. Suruh orang-orang itu semua duduk. Makanya Maria waktu ada Yesus dia duduk. Marta gerasak gerusuk. Maria duduk, Marta gerasak gerusuk. Makanya Tuhan bilang, Marta kamu itu terlalu sibuk, pikiranmu itu terlalu banyak banget. Di hadirat Tuhan duduk, terima. Saudara, di ayat itu dikatakan, waktu Yesus mau memberikan makan kepada 5.000 orang itu, jelas dikasih spesifik di tempat itu adalah padang berumput hijau. Sampai dikasih tahu spesifik. Di situ kemudian saya teringat. Saya percaya di situ juga sebenarnya tujuannya adalah untuk men-trigger para murid untuk bisa melihat Mazmur 23. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Jadi di saat itu Yesus suruh semuanya duduk di padang berumput hijau. Jadi harusnya itu murid-murid bisa melihat sedikit. Ada gambaran daripada Mazmur itu. Inilah gembalaku, takkan kekurangan aku. Walaupun cuma punya 5 roti dan 2 ikan, gak bakal kekurangan. Dia membaringkan domba-dombanya di padang berumput hijau. Apalagi di account yang lain, saya lupa di Markus atau di Matius, dikatakan bahwa Yesus melihat gerombolan orang ini, dia bilang kayak domba, gak ada gembalanya. Kemudian saya baru ingat bahwa di ayat sebelumnya, kebanyakan cerita ini adalah setelah Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Saya kemungkinan besar dari orang-orang kerumunan itu adalah pengikut dari Yohanes Pembaptis juga. Sekarang pengikutnya, ketuanya udah gak ada. Kayak orang berceceran jadinya. Kayak domba gak ada gembalanya. Dan Yesuslah yang menjadi gembala yang baik. Itu sebenarnya dia lagi men-trigger ingatan-ingatan kita. Kayak tadi kalau saya lihat lagu Anggur Baru Tercurah itu kan lagu lama banget ya. Padahal gak ada yang suruh tuh, tangannya begini-begini gitu. Tapi tadi waktu saya lagi maju ke depan, saya ngelihat yang terutama generasi-generasi di atas, semua tangannya begini-begini otomatis. Ya karena itu apa? Trigger memorinya. Sama ini juga harusnya men-trigger memori daripada murid-murid dan juga orang-orang Israel saat itu. Harusnya mereka bisa ingat, inilah gembala yang baik. Dia baringkan kita semua di padang berumput hijau. Jadi ketika Tuhan mau memberi makan, dia maunya kita duduk. Yesus sendiri yang bilang loh, suruh mereka duduk. Dan bukan cuma disuruh duduk in a group of 50 or hundreds. Spesifik, 50 atau 100. Itu berarti apa? Tuhan kita juga suka dengan sesuatu yang orderly, organized. Jadi makanya kadang saya suka agak, kuping saya agak suka gimana gitu ya, kalau misalnya kita bilang, ayo kita mengalir di dalam roh. Mengalir di dalam roh, terus habis itu kayak kesannya tuh lewat batas waktu mulu. Kayaknya gimana gitu. Orang Yesus aja maunya ketika dia mendistribusikan mujizat semua teratur kok. Ada organized. Gak seenaknya, makanya kenapa Paulus bilang di Korintus
Kalau ada yang bernubuat tuh ganti-gantian. Berarti di saat itu ada yang satu nubuat, yang lain nubuat lagi. Kacau gitu. Apalagi di zaman dulu gak ada mic ya. Jadi kalau semuanya bernubuat, ya hancur lah itu. Gak ada aturannya. No, Tuhan kita itu maunya teratur. Dan kenapa dia maunya duduk? Karena dia gak mau itu kayak orang lagi ngantri sembako. Mau bagiin roti terus kayak orang bagi sembako, rebutan. Kalau kayak ngantri sembako tuh nanti bakal jadinya kayak gimana sih? Gue duluan dong, nanti gue gak bisa dapet. Gue harus dapat duluan. Seolah-olah kita bisa gak kebagian. Tapi kalau kita duduk itu artinya apa? Tuhan sedang berkata, tunggu giliran kamu. Kamu pasti kebagian. Menantikan Tuhan. Nantikan Tuhan, duduk. Duduk, nanti giliranmu akan dapat. Kamu pasti akan dapat. Itulah artinya ketika kita duduk. Ya, ketika kita duduk kita make sure, kita percaya bahwa nanti Tuhan pasti akan ada gilirannya bagi kita. Bahwa penyediaan Tuhan itu juga tersedia buat kita. Kita gak perlu ngantri kayak orang ngantri sembako, rebutan-rebutan. Nah, Tuhan gak mau kayak gitu. Duduk. Makanya Maria duduk. Dan kemudian kita bayangkan saudara, saat itu kan setelah Yesus pecah-pecahkan roti, dia bagiin ke muridnya dulu. Kemudian muridnya bagiin, sebar ke orang-orang. Jadi ini juga adalah prinsip daripada kita ketika kita mau melayani Tuhan. Seperti murid-murid itu ketika mereka melayani orang, bisa bayangin gak saudara? 5.000 orang, ini 5.000 laki-laki doang ya. Dia bilang belum terhitung istri anak-anak. Anggaplah semua punya satu istri, satu anak. Kali 3, 15.000. Kira-kira waktu distribusiin, ini inget loh, Yesus waktu di sini dibilangnya, mereka makan bukan secukupnya. Mereka makan sampai mereka kenyang. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, as much as they want. Bukannya as much as they need doang loh, as much as they want. Sepuasnya. Kalau sepuasnya kira-kira satu orang laki-laki makan satu atau berapa? Lebih ya? Jadi bayangin 15.000 orang ketika murid-muridnya itu lagi mau mendistribusikan, apakah bisa satu ronde langsung selesai semua? Enggak kan? Dia bawa keranjang, mereka bawa bakul, bagi-bagi, pasti ada sewaktu-waktu di mana itu habis. Waktu habis mesti ngapain? Balik lagi dong. Balikan, berpaling kepada Yesus, datang lagi kepada Yesus, ambil lagi rotinya. Jadi sama saudara, ketika kita juga melayani, ada waktunya di mana kita habis. Tapi makanya penting kenapa kita harus terus recharge lagi di dalam hadirat Tuhan. Karena roti itu adanya di hadirat Tuhan. Yesus sudah mengajarkan kita melayani, ada waktunya nanti kita habis. Oke, kebutuhannya masih banyak. Kebutuhannya masih banyak tapi harus stop, tetap harus stop. Balik dulu ke Yesus. Ambil dulu, baru kamu bisa kasih lagi. Jadi dari situ saya bisa simpulkan seberapa efektif pelayanan kita, seberapa banyak kita bisa memberi. Itu semua tergantung seberapa banyak kita menerima. Jadi penting sekali saudara untuk kita bisa melihat bahwa Tuhan sebagai pemberi, kita harus menerima. Yohanes berkata, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Dia yang mengasihi kita terlebih dahulu. Kita suka bilang, oh, kita harus mengasihi Tuhan lebih lagi. Mengasihi Tuhan lebih lagi. Gak ada salahnya. Tapi percuma kita ngomong gitu kalau kita gak pernah menerima kasih Tuhan. Yang harus ditekankan bukannya kita mengasihi Tuhan doang. Tapi seberapa banyak kita bisa terima kasih Tuhan. Itu yang harus kita banyak doakan. Agar orang-orang, agar kita semua bisa menerima kasih itu. Sehingga kita bisa memberikan. Percuma kita bilang mau mengasihi Tuhan. Tapi kita sendiri gak pernah terima kasih Tuhan. Jadi seberapa banyak kita bisa memberi, tergantung dari seberapa banyak kita bisa menerima. Dan kalaupun sudah habis, apa yang harus kita lakukan? Balik lagi. Gak masalah, memang gak bisa. Orangnya memang masih banyak yang kelaparan. Terkadang kan kita sebagai manusia kadang, waduh ini ada banyak banget nih kebutuhan, harus terus nih dilayani. Ya kalau udah habis ya gak bisa ngapa-ngapain toh. Balik lagi ke Yesus. Jadi yang pertama, bagaimana pemberi itu dihormati ketika kita punya iman, ketika kita punya postur menerima yang baik, duduk di hadirat Tuhan.
Dan yang ketiga, bersyukur. Simple ya. Hari ini simple, 3 doang. Kita harus punya iman. Waktu kita menghargai pemberi itu ya dengan apa? Menerima, simple. Tapi ternyata sebenarnya susah. Dan yang ketiga sama, bersyukur. Kesannya simple ya, say thank you. Tapi bersyukur itu bukan cuma sekedar say thank you doang, saudara. Bersyukur bukan hanya sekedar kita mengucapkan terima kasih doang, tapi lebih daripada itu. Saya sekali waktu, balik lagi nih, terutama orang Indonesia dan orang Asia. Orang Asia banyak. Ini bukan suatu kebetulan bahwa saya lagi bawain ini, saya juga baru ingat bahwa ternyata tuh minggu ini adalah minggu Thanksgiving di Amerika. Dan sekali waktu saya lagi bikin paper, saya lagi bikin tugas untuk kelas master saya mau menulis gitu. Saya cuman kepikiran, apa sih yang saya pelajarin selama di sini, yang saya pengen bawa ke Indonesia. Satu hal, dan saya jujur, saya merindukan bukan culture Natal di sana, tapi culture Thanksgiving. Culture Thanksgiving itu. Dan terutama di gereja kita biasanya di sana, kalau 1 bulan, di bulan November itu, kita akan terus bahas soal mengucapkan syukur. Dan kemudian di situ saya pikir, ada satu hal sebetulnya yang terutama orang Indonesia ini parah sebenarnya. Karena saya sendiri menjadi saksi selama saya di Amerika. Bahwa orang Indonesia itu suka gosip. Ya. Sukanya gosip. Makanya kenapa saya suka dengar ada beberapa teman saya di sana, gue gak mau temenan sama orang Indo lagi. Maunya sama orang internasional aja, walaupun Asia juga. Kenapa? Soalnya orang Indo gosipnya gila. Capek katanya denger gosip mulu. Itu orang Indonesia yang ngomong. Dan saya sendiri pernah menyaksikan dengan sendirinya, ini ada waktu itu sebenarnya dia sempat jemaat gereja, dan dia adalah sepupunya teman saya, yang ada di gereja itu juga. Kemudian singkat cerita dia bergaul dengan gak benar segala, dan akhirnya dia bukan cuma bergaul dengan gak benar, dia melakukan sesuatu yang luar biasa memalukan. Tahu-tahu ada orang yang mantan orang komsel saya yang udah transfer ke state lain, bisa tiba-tiba nanya, emang ini bener ya kejadian? Wih buset deh, dari state sini sampai state sana semua cerita ini tuh tahu semua. Gila ini orang Indonesia memang gosipnya luar biasa. Dan kemudian mereka nanyanya ke siapa? Ke teman saya yang adalah sepupunya. Terus dia mesti ngomong apa? Dan saat itu jujur saya sebagai ketua komsel juga saya merasa bersalah. Kenapa? Harusnya saya juga menghalangi itu. Dulunya dia orang gereja, ya memang dia melakukan kesalahan yang fatal. Tapi kenapa kita nggak sebagai orang Kristen, kita pulihkan dia, berusaha kita doakan, malah kita gosipin. Waduh ini orang gila ya, ini gila. Sampai negara bagian lain orang Indonesia bisa tahu. Ya itu orang Indonesia. Ya jujur loh ya, kita mesti jujur. Itu kelemahan kita. Dan itu saya dapatin, kemudian akhirnya saya tulis, ketika saya merenungkan itu, saya tulis paper. Saya hanya diingatin bahwa akar gosip itu apa sih sebenarnya? Ketika orang gosip itu orang mikirin apa sih? Mungkin nggak ketika orang gosip mikirin hal-hal yang baik. Tapi waktu Thanksgiving, waktu lagi pengucapan syukur, kalau saudara mau mengucap syukur, mungkin nggak saudara mikir yang jelek-jelek? Nggak mungkin. Itulah makanya kenapa di Filipi 4 ayat 8 Paulus sampai harus bilang, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau Paulus sampai harus ingetin, pikirin tuh semua. Berarti apa? Susah. Berarti mode kita, settingan awal kita, itu gak gampang untuk mikirin hal-hal yang patut dipuji. Jadi kalau misalnya motivator suka ngomong kayak istilahnya pikirin hal-hal yang positif segala gitu. Ya ada benernya juga, karena itu memang ada dasarnya firman Tuhan seperti itu. Harus dengan sengaja. Kalau kita lihat di Filipi seperti itu berarti mengucap syukur itu harus dengan sengaja. Bukan cuma sekedar say thank you doang, harus dipikirin juga. Sebab semua yang baik dan sempurna datang dari atas, datang dari Bapa. Kalau kita nggak pernah pikirin hal-hal yang di atas, kita nggak pernah pikirin yang baik-baik seperti itu,
Mustahil kita ngomong, kita memikirkan selalu yang hal-hal yang rohani. Tapi selalu mikirnya yang jelek-jelek, selalu gosipin orang. Gak usah ngomong. Karena semua yang baik itu datang dari atas, dari Tuhan. Jadi kalau pikiran kita gak pernah diisi sama yang baik-baik, dan ini bukan cuma soal kondisi ya, tapi ketika kita ngomong ke orang pun juga sama. Pikiran kita tentang orang pun juga sama. Satu hal yang menarik adalah ketika saya di sana, di Komsel, setiap kali lagi Thanksgiving, saya challenge member-member home saya, yuk kita setiap hari sebutkan 5 hal yang kita syukuri. Setiap hari. Awal-awal gampang. Semua biasa awal-awal gampang. 5 hari, saya bersyukur karena ini, saya bersyukur karena ini. Udah begitu berapa hari kemudian, aduh bersyukur apa lagi ya? Aduh bersyukur apa lagi ya? Dan yang saya dapatin setelah beberapa kali saya lakukan itu, biasanya nih di hari-hari terakhir, minggu-minggu terakhir, saking orang udah gak ada idenya, mereka harus, supaya mereka bisa bersyukur, mereka harus pakai yang tadinya mereka mau komplain, yang tadinya jelek, mereka harus ganti itu menjadi syukuran. Misalnya, aduh hari ini tuh sebetulnya, hari ini tuh hujan, tapi ternyata aku masih bisa pulang, setidaknya aku bersyukur aku masih bisa pulang dengan selamat sehat. Misalnya, hari ini dimarahin bos, tapi aku tetap bersyukur aku masih punya kerjaan. Biasanya gitu. Makin hari, karena udah gak ada ide. Jadi semua yang jelek-jelek harus diganti, dipaksa menjadi positif. Itulah makanya kenapa si Paulus sampai bilang, semua yang patut dipuji, pikirin. Harus intentional, harus dipaksa. Supaya itu nanti jadi semua yang jelek kita baru bisa ganti menjadi yang bagus. Di situ baru kita bisa melihat hati Tuhan. Kalau isinya kita selalu komplain, kapan mau melihat Tuhan? Semua perkara yang baik itu datang dari Tuhan. Kalau isinya komplain terus, apa yang mau dilihat dari Tuhan? Dan seperti tadi saya bilang, bukan cuma soal kondisi doang. Tapi apa yang kita pikirkan tentang orang. Seperti makanya tadi, termasuk gosip. Makanya gosip terjadi karena kita selalu mikir negatif mulu. Tentang orang. Lu gini aja gak bisa sih, gimana sih? Makanya saya suka gregetan juga terkadang waktu, kalau terutama sama orang Asia. Balik lagi ya, bukannya stereotip atau bagaimana, tapi memang itu kenyataan. Selalu pasti yang dilihat jeleknya mulu. Kalau ada orang nanya, kasih saya feedback dong, kerjaan saya gimana? Biasanya responnya gimana? Bagus sih. Tapi, nah kan? Bagus sih, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kamu salah di sini, kamu salah di sini. Waktu nyebutin kesalahannya, bisa detail banget. 1 sampai 10. Kapan? Ini waktu kamu lagi kerjain ini. Ini salah di sini, kamu harusnya begini. Masa gitu aja gak bisa sih? Masa gitu aja gak tahu sih? Wah, cakep, jago deh. Detail kalau udah soal yang jelek-jelek. Tapi kalau yang bagusnya cuma ngomong apa? Ya bagus sih. Ya bagusnya apa? Saya suka gregetan kadang kalau denger kayak gitu. Ini niat gak sih ngomong bagus? Cuman ngomongnya bagus sih. Tapi begitu komplain, begitu bilang ini salahnya di sini, 1 sampai 10, detail. Kemudian kita bilangnya, ya kan manusia semua yang bagus-bagus mah, mereka mah tahu lah. Tapi mungkin kan ini kekurangan mereka nggak tahu. Sekarang saya tanya, coba saudara tanya ke orang-orang sebelah saudara atau ke orang-orang yang saudara tahu, suruh mereka list 5 hal yang mereka bagus, 5 hal kehebatan mereka, 5 hal kekurangan mereka. Saya berani jamin kebanyakan orang mereka bisa list down dengan cepat 5 hal kekurangan mereka. Tapi kelebihan mereka cuma bilangnya, saya pekerja keras, saya rajin. Rajin kayak gimana maksudnya? Kerja keras kayak gimana? Tapi waktu mereka sebutin kelemahan mereka bisa kasih contoh. Karena memang settingan kita adalah kita lebih mudah untuk melihat hal-hal yang negatif. Termasuk saya. Saya orangnya juga cukup detail. Kayak tadi misalnya contoh, lirik. Tadi dia bilang kan dari timur ke barat dan utara selatan. Tapi nyanyinya dari utara selatan. Contoh. Enggak, ini bukannya menyalahkan multimedia, oke. Saya cuma kasih contoh bahwa saya memang kalau kayak gitu saya perhatikan. Tapi apakah kita mengucap syukur bahwa multimedia itu sebenarnya susah loh. Untuk setiap lirik diganti, itu harus dipastikan, mereka harus konsen banget. Karena saya pernah ngerjain itu. Kita harus konsen.
Sebelum liriknya, kata-katanya terakhir udah dinyanyiin, biasanya udah harus diganti. Itu kan butuh konsentrasi. Dan mereka bisa melakukan itu dengan baik dari awal sampai akhir. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita syukurin. Amin. Tapi gampang buat kita melihat, itu kok dan utara selatan nyanyinya dari utara selatan. Satu huruf, satu kata. Ketika kita fokus sama satu kata itu gampang. Tapi sulit untuk kita melihat secara keseluruhan. Makanya saya kadang suka memaksakan diri ketika ada orang nanya saya, kasih dong pendapat kamu tentang saya gimana, pekerjaan saya gimana. Kalau saya mau list down kelemahan-kelemahannya, gampang, gak usah mikir. Langsung saya bisa kasih tahu detail. Tapi biasanya saya duduk dulu, ketika ada orang nanya saya seperti itu, saya duduk dulu, saya pikirkan. Misalnya ada yang nanya soal event apa gitu, atau yang misalnya apa. Saya duduk dulu, saya pikirkan. Tanpa orang ini, apa yang gak mungkin terjadi? Saya pikirkan dulu, karena orang ini ada, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu, saya bisa melakukan ini. Karena itu makanya saya tahu orang ini bagus di sini, bagus di sini, bagus di sini. Saya sebutkan detail. Dan saya harus ingat lagi, saya harus paksakan diri, saya ingat. Kan secara detail, misalnya dia bagus karena dia pinter ngatur jadwal. Contohnya apa? Saya harus pikirin itu lagi, ingat lagi. Dan itu saya harus ambil waktu. Dan kemudian saya list down panjang. Dari situ saya baru bisa melihat juga. Saya baru bisa belajar, oh orang ini kelebihan di sini. Tuhan ciptakan dia ternyata seperti ini. Bukan dengan kekurangannya, tapi dengan segala hal yang mereka dapat lakukan. Itu yang membuat saya menjadi terinspirasi juga untuk melakukan itu. Apa yang kita sering lakukan sih? Apakah kita bersyukur? Apakah kita selalu mikirin yang jelek-jelek? Sebagai penutup, kita baca di Yohanes 6 ayat 23. Ada nggak? Yohanes 6 ayat 23. Tetapi sementara itu, ini Yohanes yang tulis ya. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ini sesuatu yang menarik saudara. Ini kan dia lagi mau ngasih tunjuk. Oh ini ada perahu ke Tiberias. Dia mau kasih tunjuk, Yohanes mau kasih tunjuk. Ini tuh daerah apa? Biasanya kalau mau kasih tunjuk daerah apa, pasti dia kasih hal-hal yang mengenang dong. Ada patokannya ya. Di sini Yohanes bilang, ke Tiberias, tempat apa? Mereka makan roti. Berarti itu sesuatu yang memorable untuk Yohanes. Dan bukan cuma untuk Yohanes, orang-orang supaya tahu ini tempat nih di mana waktu itu Yesus melakukan mujizat kasih makan roti. Tapi nggak stop sampai di situ. Yohanes bilang apa? Sesudah Tuhan mengucap syukur. Berarti ternyata yang sangat memorable untuk Yohanes bukan cuma sekedar kasih makan rotinya doang. Tapi saat Tuhan mengucap syukur. Kemudian ketika saya renungkan kembali, saudara. Kenapa Tuhan mengucap syukur begitu memorable? Saudara tahu, seperti tadi kan dia adalah gembala yang baik. Dan dia juga ada bilang loh, Tuhan itu sendiri bilang, Yesus sendiri bilang, bahwa dia adalah roti hidup. Dan di dalam Yohanes pertama dari Yohanes 1 dia tulis, dan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan karena firman itu semua diciptakan. Berarti ini adalah pencipta semuanya. Yesus loh ini. Bayangin pencipta segalanya. Dia adalah roti hidup. For all we care, dia bisa menciptakan roti dari mana aja. Tapi dia ambil 5 roti dari anak. 5 roti doang loh, punya anak kecil. Yang gak dianggap sama Andreas. Dia ambil 5 roti, kemudian apa yang dia lakukan? Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Roti hidup mengucap syukur atas 5 roti anak kecil. Pencipta segalanya, pencipta semesta, terima cuma 5 roti doang. Apa yang dia lakukan? Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan cuma bersyukur biasa, oh thank you ya. Enggak loh. Tapi dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia berdoa, dia mengucap syukur kepada Tuhan atas 5 roti. Yang gak ada anggapan. Gak dianggap sama siapa-siapa. Roti hidup itu mengucap syukur atas 5 roti. Kalau kita mau bayangin kayak sekarang orang terkaya di dunia, kayak contohnya misalnya Elon Musk. Datang ke Indonesia, ketemu 100 perak di jalan, dia ambil, kemudian dia berdoa, Tuhan terima kasih. Bisa bayangin gak? 100 perak, orang paling kaya, 100 perak dia ambil, atau 1000, atau ada yang ngasih 1000 gitu ya. Pak ini buat Bapak, Pak Elon gitu ya. Ini ada 1000, mungkin mau beli jajanan gitu ya.
Mau beli jajanan tuh di warung. Terus habis itu dia ambil, kemudian dia apa? Dia berdoa, dia mengucap syukur di hadapan semua orang. Kira-kira gambarannya kayak gitu. Something amazing. Bahkan itu aja gak bisa menyamai contoh ini. Elon Musk orang paling kaya misalnya di dunia. Yesus itu pencipta segalanya. Tapi dia mengucap syukur hanya karena 5 roti. Kalau Yesus aja harus mengucap syukur, apalagi kita. Kalau Yesus aja harus mengucap syukur atas hal yang gak signifikan, apalagi kita. Pastikan itu menjadi budaya kita, menjadi mindset ketika kita menerima. Makanya Tuhan bilang, enter his gates, masuk ke gerbangnya dengan pujian dan ucapan syukur. Karena Tuhan sangat disenangkan ketika kita mengucap syukur. Bahkan untuk hal terkecil sekalipun. Orang Yesus aja mengucap syukur atas 5 roti, kita siapa sih? Tapi kita selalu ngomongnya, lu gini aja gak bisa. Kita selalu bilangnya, aduh apaan sih ini? Ke anak buah misalnya ngomong, kerjaan lu gak benar mulu. Dan makanya juga saya pada hari ini mau mengambil kesempatan untuk kita mengucap syukur. Memang kita belum lihat gedung yang di Intercon digenapi. Tapi bisakah kita mengucap syukur atas apa yang ada? Bahwa kita boleh beribadah di lantai 5. Bahwa lantai 4 sudah jadi. Bahwa saudara mungkin masih punya keluarga yang utuh. Bahwa mungkin saudara masih bisa, anak-anakmu masih bisa sekolah. Saudara masih bisa punya pekerjaan. Mungkin pekerjaannya bukan sesuai ekspektasimu. Tapi bisakah kita mengucap syukur? Bisakah kita mengucap syukur untuk hal sekecil apapun? Ya mungkin baru adanya cuma 5 roti. Ya mungkin bisnisnya baru bisa cuma segitu doang. Ya mungkin karir saya baru cuma sampai sini doang. Ya mungkin tabungan saya kayaknya kecil banget ya. Bisa gak kita mengucap syukur tetap? Kalau Yesus aja harus mengucap syukur atas 5 roti. Terlebih lagi kita. Kalau saudara ada leader mungkin di gereja, saudara melihat yang di bawah atau yang misalnya lagi dilatih ini gak ngerti-ngerti ya. Bisakah kita mengucap syukur atas itu? Dan ini juga adalah sesuatu yang saya praktekkan di Arrow Kids. Sekali waktu, ya ini karena ibadah terakhir ya, jadi agak lebih luas sedikit. Sekali waktu anaknya, si Pipin, cucunya Pastor Roy, disuruh doa gak bisa. Katanya gak mau, takut. Gak bisa doa. Bisa gak kalau saya ngomong, doa aja gak bisa, gimana sih? Cucu pendeta, gak bisa doa, gimana sih? Bisa gak saya ngomong kayak gitu? Bisa. Apalagi kan juga saya kan anak pendeta gitu kan. Aduh, doa aja susah. Baru disuruh doa susah. Apalagi disuruh ngapa-ngapain yang lain. Disuruh pelayanan, doa aja kagak bisa lu. Bisa gak saya ngomong? Bisa. Ya, tapi udah, akhirnya singkat cerita, pelan-pelan dia mulai akhirnya disuruh doa dan akhirnya ya udahlah dia memaksakan diri untuk berdoa. Dan kemudian saya cuma bilang kan kita lagi belajar soal Roh Kudus. Minta Roh Kudus untuk ajarin kamu doa, untuk doa apa? Biar Roh Kudus yang tuntun kamu. Singkat cerita akhirnya dia doa. Ini sebenarnya cuma buat doa tutup doang. Cuma doa tutup, udah selesai Arrow Kids, mau balik gitu kan. Pas dia doa tiba-tiba dia doain apa? Dia doain, dia inget karena waktu itu yang ngajar adalah Kak Yabes. Yabes waktu itu habis kecelakaan. Jadi kakinya sakit. Kemudian singkat cerita pas dia doa, padahal cuma doa tutup. Dia tiba-tiba doain tuh Yabes. Tuhan aku juga berdoa untuk Yabes supaya Tuhan sembuhkan dia dari kakinya supaya sembuh karena kecelakaan. Saya sampai kaget, emang ada yang suruh? Saya kaget sampai emang ada yang suruh. Ternyata gak ada yang suruh. Saya tanya ke Yabes, emang kamu suruh pas dia doa untuk doain kamu? Enggak. Akhirnya saya bilang ke Sean, sebenarnya saya juga bisa bilang, tuh bisa doa. Biasanya orang kan suka responnya kayak gitu, tuh bisa doa. Tapi habis itu gak dijelasin. Saya purposefully saya bilang, kamu bisa doa kenapa? Karena kamu tadi doanya saya spesifik.
saya apresiasi bahwa kamu bisa doa. Itu yang gak disuruh doa aja kamu doain. Itu berarti apa? Kamu sendiri sedang mengalami tuntunan Roh Kudus. Dari situ saya baru ngeliat si Sean diam. Oh, iya juga ya. Di situ baru orang ngerti. Kalau cuman ngomongnya selalu fokusnya sama yang lu doa aja gak bisa gimana sih? Dia gak bakal bertumbuh itu. Jadi makanya terkadang kita penting, mungkin dia memang masih kecil. Masih kecil mungkin doanya terbatas. Ya tapi itu sesuatu yang bagus. Gak disuruh dia doain. Ya saya mengucap syukur lah. Baru hal kecil. Ya mungkin dia gak bernubuat saat itu. Ya tapi tetap aja mengucap syukur. Ya mungkin dia gak bisa khotbah. Ya mungkin dia masih takut-takut kadang kalau doa. Ya tapi ada satu hal yang bagus, mengucap syukur. Kita belum bisa lihat intercon, setidaknya kita masih bisa ibadah di lantai 5 dan mengucap syukur. Kiranya hari ini apa yang saya bagikan boleh betul-betul mengingatkan kita. To give honor, untuk menghormati betul-betul dia sebagai sang pemberi. 3 hal. Dia merasa terhormat ketika kita punya iman yang besar. Dia akan merasa dihormati ketika kita menerima. Dan dia akan merasa dihormati ketika kita mengucap syukur. Bapak, hari ini hamba-Mu telah selesai, hamba-Mu mau berdoa. Kita memang mengucap syukur Tuhan atas apa yang telah Engkau berikan. Kami mau mengucap syukur kembali Tuhan atas lantai 4 yang sudah jadi. Kami mungkin belum melihat penggenapan yang di intercon. Tapi apa yang ada saat ini Tuhan, kami mau mengucap syukur. Bahwa kami masih boleh punya full band. Bahwa kami masih punya lantai 5 ini untuk memuji Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas semua staff yang ada Tuhan. Semua full timer yang ada di tempat ini. Mungkin full timer kami belum sebanyak seperti gereja-gereja lain. Tapi kami mau tetap mengucap syukur. Dengan segala keterbatasan yang kami ada, kami mau mengucap syukur. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami masih boleh datang di hari Minggu, punya tempat untuk beribadah. Melalui COVID, saat-saat yang sulit, kami masih bisa ada, gereja ini masih bisa ada, semua karena penyertaan Tuhan. Kalau sekarang lantai 4 juga boleh ada, itu semua karena Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur atas itu semua Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua tim yang membangun. Kami mengucap syukur atas gereja ini. Kami mengucap syukur atas setiap pastor yang sudah menginvestasikan waktu mereka. Kami mengucap syukur untuk keluarga kami, untuk orang tua. Kami mengucap syukur untuk anak-anak kami. Mereka mungkin belum sempurna, tapi kami mengucap syukur kalau mereka masih ada di rumah. Untuk setiap anak-anak aku berdoa, kami mengucap syukur atas orang tua kami. Setidaknya kami masih punya orang tua yang tinggal bersama dengan kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk usaha kami, bahwa kami mungkin masih bisa bekerja. Mungkin kami masih punya kendaraan. Mungkin kami pernah kuliah di luar negeri. Atau bahkan mungkin kami bisa kuliah di tempat yang baik. Atau bahkan kami masih bisa menyelesaikan kuliah. Saya masih bisa menyelesaikan SMA. Tuhan, kami mengucap syukur. Mungkin saya tidak bisa punya apa yang orang lain punya. Tapi apa yang saya ada sekarang, saya mengucap syukur. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas pekerjaan-Mu. Tuhan, ampuni kami jika kami selama ini sering komplain. Selalu melihat yang jelek tentang orang. Selalu melihat yang jelek tentang kondisi. Tetapi biarlah pada hari ini kami boleh ingat untuk memikirkan hal-hal yang patut dipuji. Untuk mengucap syukur kepada-Mu. Dan biarlah kami boleh kiranya menerima yang Engkau sudah siapkan bagi kami dengan iman kami. Terima kasih Tuhan atas semua yang telah Kau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan seperti domba kami menerima makanan yang diberikan oleh gembala kami. Dalam nama Tuhan Yesus dan semua yang percaya boleh katakan amin.